Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Mariama. Halo Bapak Ibu semua dimanapun berada. Di sini saya akan sedikit berbagi terkait dengan pengalaman pembelajaran taraf di kegiatan pengabdian ini. Adapun judul materi yang bisa saya sampaikan yaitu pembelajaran tarel dalam meningkatkan literasi dasar bagi anak-anak pekerja imigran di Malaysia. Baik Bapak Ibu semua, materi ini karena saya rasa di Malaysia sudah ada beberapa sekolah yang menjadi tempat anak-anak melaksanakan pendidikan, terutama sekolah-sekolah Indonesia yang berada di Kuala Lumpur. Dan anak-anak ini sebenarnya memiliki kesempatan belajar dalam meningkatkan literasi tentu dengan berbagai metode pembelajaran yang bisa kita terapkan. Di sini pembelajaran yang bisa saya tawarkan yaitu pembelajaran TAREL atau yang disebut dengan Teaching at Direct Level. Baik Bapak Ibu, sedikit saya menjelaskan sejarah singkat pembelajaran TAREL ini. Jadi pertama kali pembelajaran TAREL ini diinisiasi oleh salah satu organisasi inovasi pembelajaran berasal dari India. Karena memang pembelajaran ini dirasa sangat efektif dan berhasil dalam mengatasi literasi dasar anak-anak yang masih belum maksimal, sehingga di beberapa negara lain di dunia sudah menerapkan pembelajaran TAREL ini. Salah satunya yaitu di Indonesia sendiri. Melalui program kemitraan Australia Indonesia dalam program inovasi, di sini sudah diterapkan di 4 provinsi mulai dari Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara. Dan kita di sini juga akan membahas apa sih pembelajaran TAREL itu sendiri. Jadi di sini pembelajaran TAREL merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih fokus pada tingkat kemampuan peserta didik dibandingkan dengan tingkat kelasnya. Kita ketahui bersama bahwa pada umumnya pembelajaran di sekolah formal itu berjenjang, misalnya kelas 1, 2, dan seterusnya. Namun dalam pembelajaran TAREL ini tidak memperhatikan lagi tingkat kelasnya, tapi pembelajaran yang dilaksanakan yaitu berdasarkan tingkat level kemampuan membaca anak. Jadi itulah yang disebut dengan pembelajaran TAREL atau pembelajaran berbasis level kemampuan. Jadi dalam penerapan TAREL ini Bapak Ibu semua ada beberapa tahapan penting yang harus kita lakukan. Mulai dari yang pertama tahapan asesmen. Di mana tahapan asesmen ini kita akan melakukan tes awal untuk mengetahui level kemampuan membaca anak. Apakah nanti berada di level pemula atau di level kata dan lain sebagainya. Lalu setelah melakukan asesmen dan kita mengetahui level-level kemampuan membaca anak, kita akan melakukan pengelompokan. Jadi pengelompokan ini dilakukan untuk menyatukan anak-anak yang memiliki level kemampuan membaca yang sama. Ya, baru nanti yang ketiga baru dilaksanakan proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran di sini kita melaksanakannya berdasarkan kelompok-kelompok tadi. Setelah pembelajaran dilaksanakan beberapa kali pertemuan, misalnya 8 sampai 10 pekan, jadi bisa kita akan melakukan kembali asesmen untuk mengetahui apakah ada peningkatan level kemampuan membaca anak. Setelah asesmen ini lalu pengelompokan lagi dan melakukan pembelajaran. Begitu terus siklus yang dilakukan dalam pembelajaran TAREL ini. Lalu Bapak Ibu semua kita akan memahami ada beberapa level kemampuan anak. Jadi level membaca ini berdasarkan referensi dari inovasi kemitraan Indonesia Australia membagi level kemampuan membaca ini dalam 5 level. Ada level pemula, level huruf, level kata, paragraf, dan cerita. Dari 5 level ini Bapak Ibu dikelompokkan menjadi 3 kelompok, di mana kelompok pertama, kelompok A, yang berisi pemula dan huruf. Lalu kelompok B berisi level kata dan paragraf. Dan yang ketiga, kelompok C ini berisi level cerita. Ini instrumen, salah satu instrumen yang sudah divalidasi dan sudah disiapkan oleh program inovasi yang bisa kita gunakan untuk mengetahui level kemampuan anak. Ada nanti bagian bacaan kata, ada paragraf, huruf, dan cerita. Baik, ini salah satu atau cara atau indikator yang bisa kita gunakan untuk menentukan level kemampuan membaca anak. Jadi di sini dalam menentukan level kemampuan anak, kita mengawali anak-anak untuk membaca di bagian paragraf.
Jikalau anak-anak membaca paragraf dan diketahui salahnya kurang dari 3, maka dia berada di level cerita. Namun, kalau anak-anak mengalami kesalahan 3 atau lebih, maka kita akan meminta siswa untuk membaca kembali di bagian kata. Dan siswa membaca kata diketahui hasilnya kurang dari 4 kata yang mereka lakukan kesalahan, jadi mereka berada di level kata. Namun kalau ada yang mengalami kesalahan lebih dari 4, maka kita meminta mereka untuk membaca huruf. Lalu di bagian huruf ini, jika anak-anak kita mengalami kesalahan eh, membaca huruf kurang dari 3, maka dia akan berada di level huruf. Kalau lebih dari 3 kesalahannya, maka dia akan berada di level pemula. Yaitu tata cara dalam menentukan level kemampuan anak. Lanjut di sini kita akan membuat salah satu bentuk untuk menuliskan hasil tes tadi. Misalnya ada siswa A. Eh, Ketika kita melakukan asesmen awal di tanggal 3, misalnya bulan 3 tahun 2003, ternyata hasilnya dia berada di level huruf, maka kita akan menuliskan tanggal asesmennya di kolom huruf. Begitupun sebaliknya, siswa B asesmen awal ternyata dia ada di level kata, maka kita akan menuliskan tanggal asesmennya di bagian eh, kolom kata. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ini cara pengelompokannya. Pengelompokan tuh bisa per kelas. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Jadi bukan pembelajaran per kelas, namun per kelompok sesuai level kemampuan. Namun bisa juga pengelompokan berdasarkan lintas kelas. Kelas 1, 2, 3 misalnya. Jadi di kelas yang pertama kita akan mengelompokkan semua di situ yang level A, kelompok A. Di kelas yang kedua kelompok B, dan di kelas yang ketiga kelompok C. Jadi ini salah satu bentuk cara mengelompokkannya. Itu Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bermanfaat karena keterbatasan waktu. Mungkin kita pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara melakukan asesmen, memulainya, lalu teknik-teknik yang harus kita hindari, dan bagaimana pembelajaran yang kita lakukan nanti di dalam proses pembelajaran. Ya demikian, semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.